اغفر لنا المضايا واسع نبينا الأمير الناهي فلا أحد أفرق في كوننا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا المضايا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله ضيف المستمسكون به مستمسكون بحق الخير منصفين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع في خلق وفي خلق ولم يناله في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكلهم برسول الله ملتمس نهرا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمني بما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناديك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانصر علي من خزائن علمك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma fi qulubil muslimina nuran. Fa'inna al-ilma nurul muslimin. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sahhir umurana, ya Allah, mudahkanlah kami di dalam urusan-urusan kami, ya Allah. Waftah alaina futuhal arifin, bukakanlah keberkahan ilmu di dalam kutub sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang alim. Wafidna taufiqas salihin, dan berikanlah kepada kami taufik hidayah sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang saleh. Wa fahimna fahman nabiyyin, dan berikanlah pemahaman kepada kami sebagaimana Engkau berikan kepada para nabi. Bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus Masjid Darul Falah semua, begitu juga dengan para jamaah, bapak-bapak, orang tua saya semua, juga saudara-saudara saya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah Allah Ta'ala ini, selesai melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, lalu kita ikuti dengan pembacaan kitab, taklim ataupun kajian. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, kumpulnya kita di rumah Allah Ta'ala ini membawa keberkahan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan amal baik yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai kafarah, penghapus daripada dosa-dosa kita di masa lalu, sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ta'allama al-ilma kana kafaratun lima madah." Siapa orang belajar ilmu agama, maka sungguh baginya ilmu tersebut penghapus daripada dosa-dosanya di masa lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni, Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosa kita di masa lalu. Dan begitu juga kita mengharap agar amal baik yang kita lakukan pada malam hari ini Allah Ta'ala jadikan sebagai hidayah, jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiada amal yang dapat menolong bahkan menyelamatkan kita, mudah-mudahan di antara amal-amal baik yang kita punya, Allah Ta'ala jadikan di antaranya pada malam hari ini sebagai penolong kita, jaminan kita nanti pada yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita teruskan ta'lim kita, kajian kita, pembacaan kitab riwayat dari para anbiya, para nabi-nabi dan juga salafun saleh. Riwayat cerita ataupun hikayat daripada nabi dan orang-orang salihin ini, yang mudah-mudahan kita mengharap mengambil hikmah dalam riwayat ini dan cerita ini dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita ini, kita jadikan bekal di dalam ibadah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu wa adam nafa bihi lana wa likafatil muslimina fid daraini Allahumma amin. Hukia diceritakan atau diriwayatkan an Ibrahim al-Khawas. Ini riwayat, ini cerita diceritakan oleh salafun saleh, salah seorang daripada orang-orang soleh, daripada min auliyaillah, salah satu atau salah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiya Ibrahim al-Khawas, diceritakan oleh Sayyidina Ibrahim al-Khawas, qala, dikatakan sa'alani ba'du sadat an-ajabi masalahtu fi siyahati. Suatu ketika aku pernah ditanya oleh orang-orang soleh. Jadi Sayyidina Ibrahim al-Khawas ini radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika, suatu hari pernah ditanya oleh siapa? Orang-orang soleh. Ya, jadi ada orang-orang soleh bertanya kepada Sayyidina Ibrahim al-Khawas. Qala, ya. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Abu tersebut, an a'jabi masalahtu fi sihhati, tentang hal-hal aneh. Ajaba ya, jibu tuh ajib apa? Ajib. Makna ajib itu apa, Pak? Aneh. Masuk ke Indonesia berubah jadi ajib, jadi enak. Iya.
Orang sini nyebut enak apa? Ajib. Makan kebuli, ajib. Makan edu juga ajib. Nasi uduk ajib juga. Padahal makna arti ajib juga apa? Ajib. Aneh, heran. Yang membuat heran, ya, yang membuat bingung. Masuk ke Indonesia ini kata berubah jadi ajib, jadi enak. Terus kalau habis makan kebuli, ajib banget deh. Makan nasi uduk, ajib banget, Masya Allah. Pokoknya yang enak-enak ajib aja deh. Padahal makna ini apa? Aneh. Ada ibu aneh, heran, bingung. Maka ditanya orang-orang saleh ini bertanya kepada Sayyidina Ibrahim Al-Khawas, "Ana ajabi wasonatu fi siyahati," tentang keadaan hal-hal aneh ataupun hal-hal yang membuatmu bingung, heran ketika engkau di dalam pengasingan. Ya, jadi Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini pernah mengasingkan diri. Kalau orang sekarang dibilang uzlah, kalau orang sekarang juga bilang khalwat, cuma ada khalwat di rumah, ada khalwat mungkin mengasingkan diri, ya, ketemu orang, jauh dari orang. Ya, orang alim biasanya wali Allah itu begitu, ada timingnya, ada waktunya di mana dia uzlah, wa'tazala aninas, jauh dari orang, nggak mau disibukkan dengan segala urusan dunia. Tapi kalau dia cukup umur, kalau yang anak muda jangan. Anak muda kayak saya di rumah ibadah aja, boleh jangan. Dia mesti keluar, dia mesti usaha. Kalau dia umur 70, dia mau khalwat, dia mau ibadah, aja busuk, boleh silakan, masalah. Tapi kalau anak muda jangan, mesti usaha, mesti cari ilmu. Ya, kenapa? Keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam usaha, cari ilmu. Allah Taala mau lihat kalau orang tua wajar, ya, dia menjauh dari orang, mau ibadah busuk, mau nikmat, enggak mau dengar segala hal-hal yang agak mengenakan. Sifat-sifat duniawi, apalagi zaman sekarang, zaman politik, zaman sekarang dia awal dengerin ini. Ya, dia mau takwaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ditanya Sayyidina Ibrahim Al-Khawas tentang keadaan atau hal-hal aneh yang membuat dirimu bingung. Ya, ada nggak kayak gitu? Fakultu, lalu kemudian aku berkata, aku menjawab, aku tuh fisiyahati ala syati'il bahr. Suatu ketika aku pernah berdiam, aku pernah tinggal di tepi pantai dari Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Ya. Aku tuh fisiyahati ala syati'il bahr. Aku tinggal di tepi pantai. Si anak muda yang kemarin sudah jalan-jalan di pantai dilihat berubah. Ini Sayyidina Ibrahim Al-Khawas, dia tinggal di tepi pantai, di pinggir pantai aja. Masya Allah katanya, Masya Allah minal ayam wal asyar, Masya Allah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, Masya Allah. Tinggal di pantai itu tersebut, sudah pantai, jauh dari mana. Wa ana asnafur rahbah, dan di dalam kesendiriannya itu, Pak, kita kadang-kadang kalau sendiri kan iseng, Pak. Mau ngapain? Nggak ada teman, nggak ada ngobrol, ya. Ngapain nih? Biasanya orang kalau sendiri ini dia menyibukkan diri. Nah, Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini dalam kesendirian ini menyibukkan diri. Wa ana asnahul qafah. Aku membuat keranjang, dibuat keranjang untuk mengisi kekosongan harinya, Pak. Ya. Biar nggak iseng. Kalau orang sekarang bilang iseng, ngapain di rumah iseng nggak dia? Nah, ini dia menyibukkan diri. Sama orang alim pun begitu juga, ini buktinya. Ya. Di dalam kesendirian itu dia buat keranjang. Kok buat keranjang sih orang alim wali Allah? Jangan, ini ada hikmahnya nanti. Wa ana asnaful qafah, aku buat keranjang. Wa ana biha fil bahr. Ini keranjang ketika udah dibuat, udah jadi dibuang, Pak, ke laut, dilempar ke laut. Kan lucu. Keranjang udah dibuat, lalu kemudian dilemparin ke laut. Kita udah bikin barang, buat barang, bentuk barang, lalu kita buang lagi itu barang. Apa kata orang? Ini orang bahlul. Bahlul bodoh. Iya, capek-capek dia bikin barang, dia bikin sesuatu, lalu kemudian sesuatu tersebut barangnya dibuang. Apa kata orang? Pasti orang bilang bego, pasti orang bilang mabuk, pasti orang bilang bahlul. Tapi jangan itu. Ini wali Allah, ada hikmahnya. Lalu kemudian aku buang, aku lempar itu keranjang ke lautan. Fatafakartu biyaumin ila aina tazhab. Fatafakartu biyaumin. Maka suatu ketika, suatu hari aku berpikir, kata Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Fatafakartu biyaumin ila aina tazhab. Suatu hari, suatu ketika aku berpikir,
ini keranjang yang setiap hari aku buat, lalu kemudian aku lempar, aku buang ke laut tersebut. Ini keranjang larinya, jalannya kemana nih Pak? Dia penasaran berarti. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas penasaran Pak. Dia buat keranjang setiap hari, lalu kemudian ketika udah jadi itu keranjang dibuang ke laut. Maka Pak suatu ketika, suatu hari dia berpikirnya, ya, ini keranjang kalau aku buat, lalu kemudian aku lemparkan keranjang tersebut, ini keranjang jalannya kemana nih? Masa ke laut begitu aja? Ya. Kata aku beliau ila aina basal. Maka aku berpikir, aku merenung suatu hari, suatu ketika, ini keranjang akan berjalan, ya, sampai ke mana? Fasir tuhi muqabalatiha. Lalu aku ikuti itu keranjang. Ya. Ini keranjang diikuti itu dari jauh itu sama Sayyidina Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu ta'ala. Diikuti aja jalannya itu keranjang. Ala syati'il nahar muddatan. Lucunya, subhanallah, maha suci Allah, ini keranjang yang ada di laut ternyata masuk ke dalam sungai itu. Kalau kita berpikir pakai akal logika, mungkin nggak Pak? Kan air ini dari hulu Pak, dari hulu ke sungai, dari sungai masuk ke muara, dari muara ke laut. Mungkin nggak barang yang sudah sampai ke laut balik lagi ke sungai Pak? Nah, mungkin nggak. Ini subhanallah, maha suci Allah. Ini keranjang yang udah dibuang ke laut, ternyata jalannya masuknya ke mana? Ke sungai. Kalau Bapak buang keranjang, buang sampah di Ciliwung, nanti ujung-ujungnya keluarnya di mana coba ada Pak? Di laut. Wajar seperti itu. Tapi ini subhanallah, maha suci Allah. Ini keranjang, ini barang dibuang ke laut, tapi masuknya ke sungai. Subhanallah. Wa idza bi ajusin jalisatin. Takala Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini lagi duduk, lagi melihat, ya, sambil berjalan mengikuti itu keranjang, ya, berjalan di air tersebut. Tiba-tiba dia lihat ada seorang wanita tua. Wa idza bi ajuzin jalisatin ala syati'in nahar. Tiba-tiba aku lihat ada seorang wanita tua lagi duduk termenung. Ini wanita tua duduk termenung. Tabaki, ini wanita tua ini dalam keadaan nangis. Nah, nangis. Fakultulah. Lalu kemudian Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini menghampiri wanita ini. Dia katakan, ditanyakan. Maka aku bertanya kepada dirinya. Fakultulah, ma yubakiki. Gerangan apa yang membuat engkau menangis wahai wanita tua? Dia tanya. Kita lihat orang lagi sedih, kita merasa iba, kita ingin tanya kenapa orang ini bersedih. Nah, ini Sayyidina Ibrahim Al-Khawas seperti itu. Dia tanya, fakultulah ma yubakiki. Aku tanyakan kepada wanita tua itu, gerangan apa yang membuat dirinya menangis. Faqalat, lalu dia berkata, li khamsu minal banati. Sungguhnya aku mempunyai 5 orang anak perempuan. Li khamsu minal banati. Al-banat jamu dari bintun, jamak dari bintun. Bintun itu anak perempuan. Kalau walad anak laki, bibin. Boleh walad, boleh itu. Tapi kalau anak perempuan, bintu atau al-bintu, jamaknya al-banat. Ini wanita kemudian berkata kepada diriku, li khamsu minal banati, maka abuhunna. Wahai saudara, aku ini mempunyai 5 orang anak perempuan. Mata abuhunna, wafat, meninggal ayahnya. Jadi ini wanita tua lagi duduk di tepi sungai, ya. Dia punya anak, dia punya iyal tanggungan 5 orang anak perempuan. Sedangkan suaminya ayah dari bapak, ya, ke-5 orang anak ini telah wafat, meninggal Pak. Ya, di khamsu minal banati mata abuhunna. Sungguh aku mempunyai 5 orang anak perempuan, mata abuhunna, wafat ayah mereka. Maksudnya buat itu. Wa sabat nifakotan, maka musibah, ujian, cobaan datang kepada diriku. Orang perempuan
Ibu-ibu mohon maaf, anaknya 5 kecil-kecil, perempuan kayak gimana Pak? Masya Allah. Kalau orang laki nggak kuat deh, jujur deh. Orang laki ya, bininya harimnya meninggal, anaknya 1 aja nggak kuat. Ujung-ujungnya apa deh? Dia kawin lagi. Tapi kalau orang perempuan, oh Masya Allah, baru 1, ini 5, subhanallah. 5 anak jubur-jubur kecil-kecil, anak perempuan lagi Pak. Subhanallah. Ya, ta'asabatni rahmatan, maka musibah ujian datang kepada diriku. Walam adri asma, aku nggak tahu apa yang aku harus berbuat, aku nggak tahu apa yang aku harus lakukan. Fakharajtu ila jani hazan nahar, lalu kemudian aku keluar, aku pergi, aku duduk di tepian sungai ini. Jadi wanita ini memikirkan akan kehidupan, ya, bagaimana caranya membiayai akan anak-anaknya ini, 5 orang anak perempuannya ini, sementara ia nggak tahu harus kemana Pak. Sebab masa wafat meninggal suaminya, maka dia bingung. Seolah-olah kalau orang sekarang berenung Pak, berpikir merenung, cari tempat yang tenang. Ya. Makanya lalu kemudian wanita tua ini dia pergi, ya, ke tepian sungai, dia duduk di situ, dia merenung. Walam adri ma'asna, aku nggak tahu apa yang aku harus berbuat, aku nggak tahu apa yang aku harus lakukan. Fakharajtu ila hadzal da'an, lalu kemudian aku pergi menuju ini sungai. Fawajadtu qaffan, maka aku dapati itu keranjang. Jadi wanita tua ini duduk di tepian sungai, awalnya dia merenung, lalu kemudian dia lihat keranjang. Keranjang apa? Keranjang yang setiap hari dibuat oleh Sayyidina Ibrahim Al-Khawas, lalu kemudian dilempar ke laut, yang mana keranjang tersebut dari laut masuk ke sungai, dari laut ke muara, dari muara ke sungai. Jadi wanita tua ini tak bebas nungguin itu keranjang. Tadi saya bilang, ngapain orang bikin barang, buat barang, udah capek-capek dibuang. Ternyata ada hikmahnya. Ini keranjang tak hilang begitu aja. Ada hak orang lain, ternyata Allah Ta'ala kasih. Siapa wanita tua ini? Ya. Fawajadtu qaffan, maka aku lihat, aku dapati keranjang. Fa'akhadtuha, aku ambil itu keranjang dari sungai. Wajahtu, lalu kemudian aku kembali. Fabi'tuha, ya, lalu kemudian aku jual itu keranjang. Jadi keranjang yang setiap hari dibuat oleh Sayyidina Ibrahim Al-Khawas, dibuat ke laut, masuk ke muara, lalu kemudian ke sungai, diambil oleh wanita tua tersebut. Setelah diambil, lalu kemudian dijual. Dijual, subhanallah, maksud Allah. Wastaraitu lil banati kutan. Lalu kemudian setelah keranjang itu aku jual, aku belikan dengan uang tersebut makanan pokok. Orang Arab mungkin makanannya gandum, kalau kita makanannya keras. Jadi dia beli mungkin makanan pokok, dia beli gandum. Untuk siapa? Anak-anaknya, agar anak-anak ini makan. Karena dia tidak punya suami lagi. Masya Allah. Wasalat hadza audati, oleh karena itu inilah kebiasaanku. Jadi setiap hari wanita tua ini nunggunya kerjanya di tepi sungai. Nunggu itu keranjang lewat datang. Lalu kemudian wabanati yang tersirna bil baiti, sedangkan anak-anakku, putri-putriku menunggu keadaan diriku. Jadi anaknya ini nungguin ibunya, berharap setiap hari ibunya nemu keranjang, lalu kemudian keranjang tersebut dijual di pasar, dengan duit tersebut diberikan gandum makanan pokok. Falamma ataitu fi hadzal yaum, maka tak kalah aku datang, ya, pada hari ini, lam ara syai'an min Allah, aku enggak lihat ada keranjang lagi tuh. Setelahnya Sayyidina Ibrahim Al-Khawas enggak lihat lagi apa. Dapetin wanita tua ini enggak dapetin keranjang lagi tuh. Ya, fa hadzal yaum lam ara syai'an min Allah, maka hari ini aku enggak dapetin itu keranjang lagi. Ya. Wa banati yaltazimna audan ilaina, sedangkan anak-anakku, putri-putriku sangat mengharap akan kedatanganku. Masyaallah. Falamma sami'tu dzalika, lalu kemudian Sayyidina Ibrahim Al-Khawas berkata, tak kala aku mendengar riwayat cerita daripada wanita tua ini, maka itu aku nangis.
Kenapa? Karena nggak buat keranjang hari ini. Jadi wanita tua ini duduk di sungai nungguin itu keranjang. Nah pada hari itu Sayyidina Ibrahim Al-Khalil nggak buat keranjang lagi. Makanya di Korondol apa? Nah, nangis. Ketika melihat keadaan wanita tua ini sedih, lalu kemudian Sayyidina Ibrahim Al-Khalil itu juga sedih, nangis juga. Sebagai itu aku kemudian menangis. Waktu itu aku berkata, Ya Rabbi. Jadi Sayyidina Ibrahim Al-Khalil ini berkata kepada dirinya, Ya Rabbi, lau alimtu anna laha khamsa min al-iyam la azidtu fil amal. Kata Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lau alimtu apabila aku mengetahui ya Allah, anna laha khamsa min al-iyam, apabila aku mengetahui kalau saja wanita tua ini dia mempunyai 5 orang anak perempuan, 5 orang tanggungan, la azidtu fil amal. Aku akan tambahkan, aku akan berusaha ya, sekeras mungkin aku lebihkan untuk wanita tua ini. Karena Sayyidina Ibrahim Al-Khalil sudah tahu Pak, dia buat keranjang dibuat begitu aja. Ternyata keranjang yang dibuat setiap harinya itu lalu kemudian dibuat ke laut, ternyata diambil oleh wanita tua ini. Makanya dia berkata dalam hati, Ya Allah, kalau aku tahu, Ya Allah, ini keranjang yang aku buat kemudian diambil oleh wanita tua ini, dan aku tahu wanita tua ini mempunyai 5 orang anak, 5 orang tanggungan, la azidtu fil amal. Aku pasti berusaha lebih keras lagi. Enggak cukup hanya 1, dia akan bikin lebih untuk si wanita tua ini. Ya, fakultu lah. Lalu kemudian aku berkata kepada wanita tua ini, La tabtami, janganlah engkau kecewa padaku wahai ibu, janganlah engkau marah kepadaku wahai ibu. Fa ana sahiful qamar. Ibu mau tahu enggak siapa yang buat keranjang? Keranjang yang ibu setiap hari ini ambil, akulah orang itu. Masya Allah. Fa'ana asnaful qamar. Aku orangnya ibu. Ibu jangan marah, ibu jangan kecewa kepadaku. Akulah orangnya yang membuat keranjangnya. Sumasirtu ma'ahila mansiliha. Lalu kemudian aku pergi, aku diajak oleh wanita tua ini pergi ke rumahnya. Jadi Sayyidina Ibrahim Al-Khalil pengen tahu, dia pengen lihat keadaan wanita tua ini. Ya. Diajaklah ya, beliau radhiyallahu ta'ala ke rumah wanita tua ini. Sumaranya aku bilang Badiyah. Lalu kemudian aku kembali lagi ke tempat pengasingannya itu. Ketika udah silaturahmi, datangi rumahnya wanita tua ini. Benar, orang gak punya, orang miskin, anaknya banyak, 5 ya. Lalu kemudian Sayyidina Ibrahim Al-Khalil kembali lagi ke tempat pengasingannya. Mutafakkiran fi sabilillah. Ini hal lagi. Dalam keadaan berpikir, itu ketika Sayyidina Ibrahim Al-Khalil ini kembali mau ke tempat awalnya ini, sambil berjalan dia berpikir tuh Pak, mutafakkiran fi sabilillah, sambil berpikir fi sabilillah. Sana ayat Nabi itu membuat maksudnya puasa di dalam kekuasaan Allah. Aku berpikir di dalam kekuasaan Allah gitu. Ini ada hikmah apa lagi nih? Apa juga yang harus aku perbuat, apa yang aku harus lakukan? Mutafakkiran fi sabilillah. Berpikir merenung di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Bapak, orang kalau banyak pikir, Bapak punya pekerjaan berat. Kita sekolah dulu punya PR banyak, mikir terlalu banyak. Ujung-ujungnya apa Pak? Pusing. Orang biasanya kalau pusing udahannya apa? Tidur. Tidur apalagi pusing. Kalau bisa tidur tapi kalau tak ada, udah kedahannya. Lalu kemudian kami itu kata sajarah, tidur akhirnya. Dia berpikir di Sayyidina Ibrahim Al-Khalil gimana caranya mau bantu wanita tua ini lagi. Ya. Di dalam renungannya itu, di dalam berpikirnya itu, gak kuat akhirnya. Kami itu kata sajarah. Dia tidur di bawah pohon, pohonnya rindang lagi. Ada pohon rindang, ya. Nyadar di pohon, ujung-ujungnya apa? Tidur udah, jangankan di pohon, di masjid di musola aja nyender dikit tidur, ya kan? Ada ngaji, ada mimpi, ngaji mobil, ada jidar, ngaji sambil nyender, ya? Boleh ya? Ada ngaji tidur, boleh nggak masalah, biasanya nggak masalah. Bapak datang ke majelis musola masjid itu udah girang bagi saya. Bapak mau tidur, Bapak mau dengar nggak masalah. Saya punya majelis sahabat saya Bapak di Tebet Timur dalam 1 nomor 27A. Itu 1 pagi saya bersama kakak saya di Tebet.
Namanya pagi Bapak 6:30. Kadang orang ada yang istirahatnya kurang, tidurnya kurang. Ya. Itu ada orang tua, dia nyender, dia tidur. Saya kan kalau taklim, kita kan kalau taklim ini mata kemana-mana. Kadang saya melihat ke pojok. Ini ketika saya melihat ke pojok, ini yang di sampingnya itu merasa nggak enak gitu. Akhirnya dia mau bangunkan. Dia pikir saya nggak suka lihat orang jamaah tidur gitu. Dia merasa malu di sampingnya tidur gitu. Dia bangunin tuh. Bangun Pak Haji. Saya mau, jangan dibangunin, biarin aja dia tidur. Biarin dia tidur nggak apa-apa. Mungkin dia kecapean, dia kurang tidur. Ya kan Pak, kita nggak tahu Pak. Datang aja ke majelis itu udah Masya Allah dihitung, dicatat amal Bapak. Dihitung. Udah datang tidur gak nih? Nggak apa-apa sama juga. Cuma gak apa dia tapi pahala ada gak? Ya tetap nggak masalah. Itu yang kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang buruk Ustaz. Kita yang benar kan? Kalau tidur jangan di majelis, di rumah sama. Nggak begitu. Bapak datang, saudara datang, saya udah kira, udah saya bersyukur. Ya, saya bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang balas saya bukan Bapak, saya jadi saya nggak pikir Bapak mau datang mau dengerin alhamdulillah, Bapak mau datang tidur istilahkan. Tapi lebih dari itu apa? Kita sama-sama dapat mencari kesannya Allah Subhanahu Wa Taala lewat ilmunya Allah. Baik, teruskan sedikit lagi. Ini Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini ketika berpikir udah nggak kuat lagi dia pusing. Ketika pusing, lalu kemudian dia tertidur di bawah pohon. Paling tahta syajarah. Lalu kemudian aku tertidur di bawah pohon. Ketika Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini sudah asik tertidur di bawah pohon, faja'ani syaitan, setan datang Pak. Ini benar Pak, tak bohong. Ini kitabnya nih Pak. Datang ini setan tiba-tiba menghampiri Sayyidina Ibrahim Al-Khawas yang sudah dalam keadaan tidur. Datang setan. Setan biasanya kalau datang kucur-kucur, aku coba diam-diam, tak tahu ngagetin gitu, bah gitu. Kalau saya alhamdulillah yang namanya pocong, kuntilanak, gondoruo, alhamdulillah udah ketemu semua. Semuanya nggak ada yang enak, semuanya jelek, semuanya seru. Dulu Pak ya. Saya nggak mau lihat, nggak suka saya ngeliat begitu Pak. Ngapain? Buat apa? Mau jadi dukun saya? Tapi alhamdulillah lama-lama hilang. Saya nggak suka ketemu aja deh. Apalagi kuntilanak Muhammad. Saya paling sering demi Allah kalau saya. Alhamdulillah lama-lama jadi biasa Pak. Kalau dulu awal-awal takut ya. Tapi sekarang biasa aja melihat-lihat di rumah orang gitu loh. Orang lewat, orang apa biasa aja. Tapi nggak ada manfaatnya Bapak. Jangan coba-coba buka aura, buka ini buat indah tenang. Nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat Bapak buat